Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memasuki pelajaran ilmu tafsir kelas 10 agama. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang ilmu asbabun nuzul. Sebagai samudera ilmu, Al-Quran tentu harus diselami dan didalami kandungannya dan dipelajari nilai-nilainya. Pengkajian dan penggalian nilai-nilai tersebut membutuhkan perangkat-perangkat ilmu. Adapun salah satu syarat untuk mengkaji Al-Quran adalah menguasai perangkat-perangkat tersebut atau dalam bahasa teknisnya disebut ulumul Quran. Di antara pembahasan di dalam ulumul Quran adalah ilmu asbabun nuzul. Baiklah, kita masuki pembahasan pertama, yaitu pengertian asbabun nuzul. Dalam kitab Lisanul Arab, karya Ibnu Al-Manzur menyebutkan bahwa secara bahasa kata asbab adalah bentuk jamak dari kata sabab, yang berarti sesuatu yang mengakibatkan pada sesuatu yang lain. Sedangkan kata nuzul berarti menempati. Selain itu, kata nuzul juga menurutnya memiliki arti turun. Sehingga menurut Ibnu Al-Manzur, nuzul atau nazala memiliki dua arti, yaitu menempati dan turun. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Arfan, asbabun nuzul secara bahasa merupakan suatu ayat yang diturunkan dengan berkenaan suatu kejadian atau peristiwa sebagai keterangan hukum pada hari kejadian. Dari segi lain, terkadang ada suatu pertanyaan yang dilontarkan kepada Rasulullah SAW tentang satu hukum syara atau penjelasan secara terperinci tentang urusan agama. Kemudian Allah menurunkan satu atau beberapa ayat yang berhubungan dengan pertanyaan tersebut. Kemudian kita memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu pembagian asbabun nuzul. Ayat-ayat Al-Quran dibagi kepada dua kelompok. Pertama, ayat-ayat yang mempunyai sebab atau latar belakang turun. Dan yang kedua, ayat-ayat yang diturunkan tidak didahului oleh suatu peristiwa atau pertanyaan. Ayat dalam kategori kedua ini lebih banyak bagiannya daripada yang pertama. Para mufassir membagi peristiwa asbabun nuzul kepada tiga macam. Yang pertama, adanya perdebatan atau jadal. Maksudnya, yaitu perdebatan antara sesama umat Islam atau antara orang kafir. Misalnya, perdebatan antara sahabat Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi sebab turunnya surah Al-Imran ayat 96. Mujahid berkata, suatu ketika umat Islam dan Yahudi saling membanggakan kiblat mereka. Orang-orang Yahudi berkata, Baitul Maqdis lebih utama daripada Ka'bah karena kesanalah tempat berhijrahnya para nabi dan ia terletak pada tanah yang suci. Para sahabat berkata pula, Ka'bahlah yang paling mulia dan yang utama. Maka kemudian turunlah surah Ali Imran ayat 96 yang berbunyi, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Kemudian penyebab yang kedua adalah karena adanya kesalahan. Maksudnya peristiwa yang merupakan perbuatan salah yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian turun ayat guna meluruskan kesalahan tersebut agar tidak terulang lagi. Contohnya, kejadian yang menyebabkan turunnya ayat surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Maksud dari ayat tersebut adalah pada suatu ketika Abdurrahman bin Auf melakukan jamuan makan. Dia mengundang para sahabat Nabi dan menjamu mereka dengan makanan dan minuman khamar. Mereka pun berpesta dan makan dan minum tersebut kemudian mabuk. Kemudian setelah masuk waktu maghrib, mereka salat dengan diimami oleh salah seorang dari sahabat. Sang imam dan dalam salatnya membaca surah dengan bacaan yang salah. Kemudian peristiwa tersebut disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan turunlah ayat tersebut. Kemudian penyebab yang ketiga adalah karena adanya harapan dan keinginan. Hal ini sebagaimana yang digambarkan dengan surah Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره Penyebab dari turun ayat tersebut adalah Al-Bara menyebutkan bahwa setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Padahal beliau lebih suka berkiblat kepada Ka'bah. Maka setiap kali salat, Nabi SAW selalu berdoa mengharap turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Ka'bah. Dan kemudian turunlah ayat tersebut. Dari sini kita juga dapat memahami bahwa peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat pada sebelumnya pada hakikatnya adalah hadis Nabi. Oleh sebab itu, asbabun nuzul termasuk dalam kategori ilmu riwayah, bukan ilmu dirayah. Ia ada yang sahih dan ada pula yang tidak sahih. Kemudian yang boleh dijadikan pedoman dalam menentukan asbabun nuzul adalah perkataan para sahabat yang langsung menyaksikan peristiwa tersebut atau diterimanya berita tentang peristiwa itu dari sahabat yang lain. Kemudian kita memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu pentingnya ilmu asbabun nuzul. Memahami Al-Quran tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh kalangan non-Arab yang secara kasat mata bukan bahasa aslinya. Bahkan kesulitan ini juga melanda masyarakat Arab sendiri, meski keseharian mereka menggunakan bahasa Arab. Permasalahan utamanya ialah karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang mempunyai nilai suci, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memahami kebenaran mutlak tanpa adanya petunjuk dan hidayah dari Allah. Imam Al-Wahidi menyebutkan bahwa asbabun nuzul begitu penting dalam memahami ayat Al-Quran. Beliau mengatakan, seorang tidak akan mengetahui tafsir atau maksud dari satu ayat tanpa berpegang pada peristiwa dan konteks turunnya ayat. Pandangan Al-Wahidi memberikan pengertian bahwa asbabun nuzul adalah salah satu komponen penting yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin memahami Al-Quran. Selain itu juga, peringatan bahwa belajar Al-Quran tidak cukup membaca terjemahannya saja.
karena tidak semua terjemahan atau kitab tafsir memuat asbabun nuzul secara keseluruhan, sehingga potensi untuk salah akan sangat besar. Dalam kitab Al-Muwaqqaf fi Usul Asy-Syar'iyyah, Imam Asy-Syatibi memberikan peringatan keras kepada orang yang belajar dan memahami Al-Quran hanya dari teksnya saja tanpa melihat atau memperhatikan konteks turunnya ayat. Karena asbabun nuzul adalah komponen dasar dalam memahami Al-Quran. Kemudian pendapat Imam Al-Wahidi diperkuat oleh pernyataan Imam Ibnu Daqiq Al-Aid yang berpendapat bahwa salah satu hal penting dalam memahami Al-Quran adalah dengan mengetahui asbabun nuzul dari ayat itu sendiri. Sebab hal itu tersebut adalah cara untuk memperkuat dalam memahami makna Al-Quran. Beliau mengatakan, keterangan konteks turunnya ayat merupakan cara untuk memperkuat dalam memahami makna Al-Quran. Dari penjelasan para ulama tersebut memberikan rambu-rambu kepada kita agar senantiasa berhati-hati dalam menafsirkan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan kitab biasa dan tidak boleh dipahami dengan sembarangan, melainkan harus kepada ahlinya. Kemudian pembahasan terakhir adalah bagaimana cara mengetahui asbabun nuzul dari suatu ayat. Dalam kitab Lubab An-Nuqul fi Asbabin Nuzul, karya Imam Asy-Syuuti menyebutkan bahwa para ulama bersepakat ada dua metode untuk mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama, melalui jalur riwayat atau transmisi. Yang kedua, melalui jalur pendengaran para periwayat langsung dari para sahabat yang menyaksikan peristiwa turunnya ayat tersebut. Metode pertama menunjukkan bahwa setiap orang dapat mengetahui peristiwa konteks turunnya Al-Quran, namun dengan periwayatan yang panjang dan hanya bisa didapatkan dari orang yang fiqah, dabit, dan adil. Sedangkan metode kedua, hanya orang tertentu saja yang dapat mengetahuinya karena berkaitan dengan masa sahabat, sehingga dapat dipastikan hanya para sahabat awalunlah yang mengetahui peristiwa turunnya ayat tersebut. Nah, demikian dulu pembahasan kita pelajaran ilmu tafsir, pembahasan tentang ilmu asbabun nuzul. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.